Ada orang yang jadi miliarder dalam semalam karena Bitcoin. Tapi, ada juga yang kehilangan seluruh tabungan hidupnya dalam hitungan jam. Sebagian orang menyebut kripto sebagai revolusi keuangan terbesar abad ini. Masa depan uang dunia. Tapi sebagian lain bilang, ini hanyalah gelembung spekulasi terbesar dalam sejarah yang siap meledak kapan saja. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, apa yang sebenarnya akan terjadi pada Bitcoin dan kripto di masa depan? Apakah ini benar-benar awal dari sistem keuangan global yang baru? Atau kita hanya sedang menyaksikan fase terakhir sebelum semuanya runtuh total? Video ini akan membahas semua kemungkinan itu dari sisi yang jarang sekali dibicarakan. Tanpa hype, tanpa janji-janji surga, kita akan bedah sampai ke akarnya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir. Setiap revolusi besar dalam sejarah keuangan selalu diawali dengan keraguan, ketakutan, dan penolakan. Dulu, orang ragu dengan uang kertas. Lalu mereka ragu dengan kartu kredit. Sekarang, giliran kripto yang menghadapi ujian terbesarnya. Tapi untuk memahami masa depannya, kita harus kembali ke titik awalnya. Kenapa Bitcoin diciptakan? Bitcoin lahir bukan tanpa alasan. Ia muncul dari puing-puing krisis keuangan global tahun ke-2008. Saat itu, bank-bank raksasa dunia runtuh satu persatu. Uang yang kita percayai tiba-tiba kehilangan nilainya. Kepercayaan publik pada sistem perbankan dan pemerintah hancur lebur. Di tengah kekacauan itulah, seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sebuah ide radikal. Sebuah sistem keuangan digital yang berjalan tanpa bank, tanpa pemerintah, dan tanpa ada satu pihak pun yang bisa mengendalikannya. Sebuah sistem di mana kepercayaan tidak lagi bergantung pada janji politisi atau integritas bankir, tapi pada sesuatu yang lebih pasti, kode komputer dan matematika. Inilah yang membuat Bitcoin lebih dari sekadar aset spekulasi. Ia adalah sebuah pernyataan politik, sebuah manifesto teknologi yang menantang seluruh fondasi sistem keuangan yang sudah kita kenal selama ratusan tahun. Tapi, jika idenya begitu kuat, kenapa harganya sangat fluktuatif? Kenapa Bitcoin bisa naik ribuan persen dalam setahun, tapi juga bisa jatuh puluhan persen hanya dalam satu hari? Jawabannya sederhana. Karena kripto masih sangat muda. Bayangkan, kripto ini seperti remaja yang sedang mencari jati diri. Emosinya masih labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Harga kripto sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar, seperti ketakutan dan keserakahan. Satu cuitan dari tokoh terkenal bisa membuat harganya meroket. Satu berita buruk tentang regulasi pemerintah bisa membuatnya anjlok. Belum lagi adanya manipulasi dari para whale atau investor besar yang bisa menggerakkan pasar sesuka hati. Kripto belum stabil seperti emas yang sudah ribuan tahun teruji sebagai penyimpan nilai. Ia masih rapuh, masih liar, dan masih mencari bentuk keseimbangannya. Tapi justru di fase inilah, di tengah ketidakpastian ini, terletak fase paling berbahaya sekaligus paling menguntungkan. Seperti menemukan ladang minyak baru sebelum semua orang tahu nilainya. Risikonya sangat tinggi, tapi potensinya juga tak terbatas. Inilah arena permainan bagi mereka yang berani mengambil risiko. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Perang terbesar yang sedang terjadi di balik layar, yaitu pertarungan antara kripto melawan pemerintah di seluruh dunia. Pemerintah tidak membenci kripto tanpa alasan. Coba bayangkan, ada sebuah sistem uang yang sulit dikontrol, sulit dilacak, dan bisa melewati batas negara tanpa izin. Tentu saja, ini menjadi ancaman besar bagi sistem keuangan lama yang selama ini mereka kendalikan sepenuhnya. Dengan kripto, pemerintah kehilangan salah satu kekuatan terbesarnya, yaitu kontrol atas peredaran uang. Karena itulah reaksi pemerintah di seluruh dunia sangat beragam. Beberapa negara melarang kripto secara total, beberapa negara lain mencoba mengaturnya dengan sangat ketat, memberlakukan pajak tinggi dan aturan yang rumit. Tapi yang paling menarik adalah ini. Di saat yang sama, banyak negara besar
termasuk Tiongkok dan bahkan Amerika, diam-diam mulai mempelajari dan mengadopsi teknologinya. Bukan untuk memberi kebebasan pada warganya, tapi justru sebaliknya, untuk menciptakan bentuk kontrol yang jauh lebih canggih melalui apa yang disebut Central Bank Digital Currency atau CBDC. Inilah paradoks terbesar dari kripto. Sebuah teknologi yang diciptakan untuk kebebasan, kini justru sedang didekati dan berpotensi dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk kontrol yang lebih absolut. Pertarungan ini akan menentukan nasib kebebasan finansial kita di masa depan. Lalu, apakah Bitcoin akan menjadi emas digital? Banyak sekali orang menyebut Bitcoin sebagai emas digital versi abad ke-21. Alasannya cukup kuat, sama seperti emas. Jumlah Bitcoin sangat terbatas. Anda akan ada 21 juta keping selamanya. Tidak bisa dicetak atau ditambah sesuka hati, seperti uang kertas. Ia juga tahan sensor. Tidak ada yang bisa membekukan atau menyita Bitcoin kamu selama kamu memegang kuncinya. Di tengah era di mana inflasi terus menggerogoti nilai uang kita, di mana kepercayaan pada bank dan pemerintah semakin menurun, Bitcoin mulai dilirik oleh investor besar, perusahaan, bahkan beberapa negara sebagai aset penyimpan nilai alternatif. Tapi ada satu pertanyaan besar yang menghantui. Apakah dunia siap untuk menyimpan kekayaannya di dalam sebuah sistem digital yang tidak kenal ampun? Di dunia kripto, kamu adalah bank bagi dirimu sendiri. Ini terdengar hebat, tapi juga berarti jika kamu kehilangan kata sandi atau salah mengirim transaksi, tidak ada customer service yang bisa kamu hubungi. Uangmu akan hilang selamanya. Sistem ini menuntut tanggung jawab pribadi yang absolut. Apakah masyarakat umum siap dengan tanggung jawab sebesar itu? Sekarang, mari kita lihat 3 skenario paling mungkin untuk masa depan kripto. Skenario pertama, yang paling optimis. Kripto diadopsi secara global. Dalam skenario ini, Bitcoin berhasil membuktikan dirinya sebagai aset lindung nilai yang handal, seperti emas digital. Aset kripto lainnya seperti Ethereum menjadi infrastruktur untuk aplikasi, desentralisasi, dan transaksi lintas negara yang murah dan cepat. Bank-bank konvensional tidak mati, tapi mereka beradaptasi, mengintegrasikan layanan kripto ke dalam sistem mereka. Sistem keuangan dunia berubah secara fundamental, menjadi lebih terbuka, efisien, dan terdesentralisasi. Ini adalah mimpi indah para pendukung kripto. Skenario kedua, yang lebih realistis, dan mungkin sedang terjadi. Kripto berhasil bertahan, tapi dikendalikan dengan ketat. Pemerintah di seluruh dunia tidak melarang kripto, tapi mereka membuat pagar yang sangat tinggi. Pajak diberlakukan secara agresif. Setiap transaksi harus dilaporkan, dan bursa-bursa kripto diwajibkan mengikuti aturan yang sama ketatnya dengan bank. Kripto masih ada. Kamu masih bisa membelinya. Tapi roh kebebasan dan anonimitasnya perlahan-lahan hilang. Ia menjadi sekadar aset digital lain yang terintegrasi penuh ke dalam sistem lama yang ingin ia gantikan. Skenario ketiga, skenario paling brutal. Gelembung kripto meledak dan hanya menyisakan puing-puing. Mirip seperti ledakan gelembung.com di awal tahun 2000, ribuan proyek kripto yang tidak punya nilai fundamental akan runtuh dan hancur total. Jutaan investor akan kehilangan uang mereka. Kepercayaan publik pada teknologi ini akan jatuh ke titik terendah. Namun, dalam skenario ini, kemungkinan besar beberapa proyek yang paling kuat dan fundamental, seperti Bitcoin, akan tetap bertahan. Sama seperti Amazon dan Google yang selamat dari ledakan.com dan kemudian menjadi raksasa teknologi. Bitcoin dan beberapa kripto pilihan mungkin akan bangkit dari kehancuran untuk menjadi pilar dari sistem keuangan masa depan. Pada akhirnya Bitcoin dan kripto bukan hanya soal teknologi atau cara cepat menjadi kaya. Ini adalah sebuah eksperimen sosial raksasa yang menguji ulang definisi kita tentang uang, kepercayaan, risiko, dan kekuasaan. Ini adalah pertarungan ideologi antara sentralisasi dan desentralisasi, antara kontrol dan kebebasan. Masa depan kripto memang bukan tanpa bahaya. Risikonya nyata dan sangat besar.
Tapi potensinya untuk mengubah dunia juga bukan tanpa dasar. Satu hal yang pasti, setelah kemunculan Bitcoin, dunia keuangan tidak akan pernah bisa kembali sama seperti dulu. Kalau kamu tertarik untuk terus mengikuti perjalanan dan drama besar tentang masa depan uang dan teknologi, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix. Karena kita akan terus membahas perubahan-perubahan besar yang sedang membentuk dunia kita. Sekarang, saya ingin dengar pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, Bitcoin akan menjadi masa depan? Atau hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah digital? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.